Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Putu Wijaya, para finalis lomba monolog, dan para hadirin sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita pada hari ini, pada malam ini bertemu pada acara malam finalis lomba monolog dalam rangka hari ulang tahun Teater Mandiri yang ke-50. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-50 Teater Mandiri, selain diadakan lomba monolog yang diadakan pada malam hari ini, juga akan diadakan peluncuran buku dengan judul Tontonan Teror Mental dan Pementasan yang akan diadakan di bulan Oktober. Kegiatan ini semua difasilitasi oleh Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kita tahu Teater Mandiri adalah salah satu teater tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1971 oleh I Gusti Ngurah Putu Wijaya. Putu Wijaya kita kenal sebagai maestro dan guru besar teater di Indonesia. Beliau pernah mendapatkan penghargaan tertinggi secara personal oleh Federasi Teater Indonesia. Malam ini kita akan menyaksikan malam final lomba monolog. Lomba monolog diadakan dari bulan Juni sampai Agustus, diikuti oleh 108 peserta dan terpilih 10 finalisnya, yang malam ini akan diumumkan. Ada 5 yang akan menjadi juara. Akhir kata, kami mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba monolog pada malam hari ini, dan juga kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-50 untuk Teater Mandiri. Tetap semangat, terus berkarya demi memajukan kebudayaan Indonesia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sebelum kita saksikan siapa di antara ke-10 finalis yang beruntung sebagai pemenang, mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu peluncuran buku hibah Teater Mandiri yang berjudul Tontonan Teror Mental karya Putu Wijaya. Buku Tontonan Teror Mental ini adalah buku ke-7 Teater Mandiri. Sejak tahun 2014, setiap tahun Teater Mandiri menerbitkan sebuah buku hibah. Sekarang jumlahnya sudah 7 dengan buku ini, seperti yang dibawa oleh Taksu. Bertolak dari yang ada, teror mental, 100 monolog, 100 drapen, tradisi baru, dan 1000 cermin. Dan sekarang, tontonan teror mental. Dalam tontonan teror mental akan ada 27 langkah dari Teater Mandiri selama 50 tahun. Ini adalah peringatan 50 tahun berdirinya Teater Mandiri. Dengan melangkah 27 kali, kami sampai kepada 6 buah tuntunan. Tuntunan yang kami harapkan akan bisa dipakai oleh generasi muda teater Indonesia untuk maju ke forum teater dunia. Kami sangat beruntung karena kami mendapat dukungan penuh dari Kemendikbud Ristek, sehingga semuanya ini terselenggara dengan baik. Ada lomba monolog, ada pementasan drama, dan ada penerbitan buku. Untuk semuanya itu, kami mengucapkan beribu terima kasih. Dan sebagai ucapan terima kasih kami akan membisikkan kopi pertama dari buku tersebut kepada Bapak Wakil dari Kemendikbud Ristek. para pemirsa. Kami persilahkan kepada Bapak Pandu Pradana mewakili Kemendikbudristek untuk hadir ke atas pentas untuk menerima buku hibah tontonan Teror Mental.
Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Dr. Ngatawi SAG, MSI, sebagai Kepala Makara Art Center Universitas Indonesia untuk hadir ke atas pentas. Kami mohon dan persilahkan kepada Bapak Dindon WS mewakili Dewan Kesenian Jakarta untuk hadir ke atas pentas. Kami mohon dan kami persilahkan kepada Bapak Jose Rizal Manua mewakili para finalis Lomba Monolog 50 Tahun Teater Mandiri untuk hadir ke atas pentas. Tontonan dipersembahkan bukan sekedar untuk kelangenan, tapi adalah teror mental, pembuka hati yang terkatup agar bangkit menyingkap pesan misteri kehidupan. Para pemirsa, marilah kita saksikan penampilan monolog dari Happy Salma. Setelah aku membunuh musuhku, yang terus terang saja dia tidak bersalah. Aku merasa bertanggung jawab harus merawat anak yang ditinggalkannya. Ya, Orok itu tidak harus menanggung perbuatan atau dosa dari orang tuanya, bukan? Aku rawat. Karena aku percaya apa yang dikatakan oleh Khalil Gibran. Apa yang jadi pembelajaran darinya. Bahwa anak bukanlah milik orang tua. Dia hanya titipan. Dia milik Tuhan. Dan kita hanya berhak untuk merawat, membesarkan, mendidik, menumbuhkan, bahkan di tempat yang terbaik, yang tidak pernah dia bayangkan dia akan injak sekalipun, walau orang tua mati-matian berusaha untuk mewujudkannya. Alhamdulillah, dia tumbuh cemerlang. Aku yang membesarkan. Dia punya prospek yang sangat meyakinkan. Dia bahagia, aku juga bangga. Tapi dalam batinku, aku merasa ada bisul yang bernanah yang bisa saja dia pecah kapanpun, dan itu seperti mencekik dan perlahan akan membunuhku. Aku merasa berdosa. Aku tidak ingin membutakan calon bunga penerus bangsa. Aku harus jujur mengatakan siapa dirinya dan siapa sejatinya aku. Maka setelah 25 tahun aku merawatnya, aku menguatkan tekad. Aku mengajaknya pergi ke satu tempat. Kita sarapan di sebuah restoran. Aku sudah siap untuk membuka kedokku. Bahkan saat itu aku bawa senjata yang aku pakai ketika menghabisi kedua orang tuanya yang tidak bersalah. Di dalam senjata itu, aku sudah siapkan peluru di dalamnya. Jadi kapanpun, ketika dia tidak terima, di saat aku menyampaikan segala pengalaman yang pernah aku lewati, dan dia akan membunuhku, aku sudah siap. Karena mungkin bisa jadi
itu adalah imbalan yang setimpal. Maka secara rinci aku ceritakan segala sesuatu secara mendetail kepada putraku. Kepada anak yang orang tuanya aku bunuh. Aku ceritakan semuanya. Aku plong. Walau aku siap, mungkin dia akan kaget. Tapi perasaanku sungguh bahagia. Aku merasakan perasaan yang dimana seperti terlahir kembali. Mungkin ini rasanya kebahagiaan menelanjangi diri sendiri dari segala dosa yang aku lakukan tanpa ada orang memaksa. Itu sangat membahagiakan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Setelah mendengar pengakuanku, putraku dari orang tua yang aku bunuh, walau mereka tidak bersalah itu, dia menanggapinya hanya dengan diam. Dia diam lama sekali. Kemudian dia menatapku dengan sebuah tatapan yang sangat menyiksaku, yang aku anggap itu adalah buah ganjaran dari perbuatanku. Dia menatapku seolah menusuk ulu hatiku. Lalu kemudian dia mengatakan, "Aku tahu, Ma." Kemudian aku melihat air matanya deras menetes di pipinya. Air mata yang seperti tak kuasa dia kendalikan. Dan dia mengatakan kepadaku dengan lembut, "Aku tahu, Ma. Aku tahu, Ma. Tapi mengapa engkau mengatakan ini kepadaku?" Begitu katanya. Aku terkesiap. Aku berusaha untuk menjawab dari segala pertanyaannya, tapi kemudian dia mengambil senjata yang ada di depan dan tak lama dia menembakkan ke arah kepalanya. Bagi pernikahan pasangan yang saling menyintai, menyayangi, dan menghormati adalah emas. Ulang tahun Teater Mandiri ke-50 yang tak pernah henti merefleksikan kehidupan ke hadapan penonton adalah juga emas. Para pemirsa yang kami cintai dan hormati, di tahun 2021 ini, kami, Teater Mandiri, yang berdiri pada tahun 1971 juga menandai tahun emas kami ini dengan lomba monolog, launching buku hibah, tontonan teror mental, dan pentas A. Nah, sebelum kita saksikan video 10 finalis, kita saksikan dahulu sambutan Ketua Dewan Juri Bapak Gadung Bondowoso. Lomba monolog virtual karya Putu Wijaya ini diikuti oleh 108 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.
kami menyaksikan para peserta itu berusaha tampil sungguh-sungguh. Ini membuat hati kami berbesar hati bahwa mereka kemudian akan menekuni monolog. Saya Gandung Bondowoso, Dindon WS, dan Yose Rizal Manua harus memilih pemenang. Juara 1, 2, 3, dan harapan 1 dan 2. Di antara 10 finalis itu, terdapatlah Rocky Marciano. Tetapi apa boleh buat, dia sudah mengirimkan karyanya, karya monolognya, tetapi pada tanggal 20 Agustus, Tuhan memanggilnya. Duka cita kami untuk Rocky yang dari Surabaya itu. Nah, siapakah para pemenangnya? Sabar ya, sabar. Dindon WS dan Yose Rizal Manua mewakili juri akan memberikan pesan-pesan mereka kepada para finalis. 10 finalis peserta yang kita pilih itu berdasarkan seleksi ketat dan layak sebagai tontonan dan sebagai aktor-aktor yang memang menjadi pilihan kita yang cukup kuat dari sekian puluh peserta. Dan mereka sebagai aktor cukup mewakili mata kita untuk melihat perkembangan keaktoran di Indonesia. Untuk itu kita terima kasih kepada Teater Mandiri yang sudah memberi ruang kepada para aktor dalam masa pandemi. Konsep tontonan yang dihadirkan oleh 10 finalis sungguh membanggakan. Kita melihat kreativitas dari para peserta dalam mendalami naskah sangat variatif dan sangat kreatif. Saya bangga terlibat dalam HUT ke-50 tahun Teater Mandiri kali ini. Teater Mandiri adalah teater yang memberi warna khas dari perteateran dunia. Dan inilah 10 finalis Lomba Monolog 50 tahun Teater Mandiri. Yang pertama, I Dewa Ketut Jayendra dari Bali dengan judul monolog Kemerdekaan. Apa yang dikatakan matamu itu? Tidak usah takut. Ridwan Hashimi dari Tasikmalaya dengan judul monolog Raksasa. Oh, silakan. Tak perlu banyak basa-basi. Dadang Juni Rafi'i dari Jakarta dengan judul monolog Kenapa. Ambil pistol itu, lalu menembakkan ke kepalanya sendiri. Ayu Sulistianingsih dari Surakarta, judul monolog Ibu yang Baik. Lalu tidak bisa bernafas dan mati. Semua itu adalah perbuatan anak saya. Yeni Sari Ovikawati dari Bandung, judul monolog Amba. Siapa yang mampu menolak permintaan seorang Dewa Brata, kesatria tangguh yang mulia jiwanya? Lalu Karta Wijaya dari Tangerang Selatan, judul monolog Corona 4. Kalau tidak disiplin, kita akan hancur. Tidak. Muhammad Farhan dari Surakarta, judul monolog Zeta. Sudah lulus cum laude. Muhammad Fadli asal Jakarta, judul monolog Corona 4. Aduh, siapa itu? Pak RW. Putu Suwartini dari Bali, judul monolog Kenapa. Aku belajarkan di tempat yang terbaik. Yohana Eva Allegra Sabatini Angku asal daerah Surakarta dengan judul monolog Ibu yang Baik.
Para pemirsa, selanjutnya adalah acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman lomba monolog 50 tahun teater mandiri. Inilah keputusannya yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Juri, Bapak Gandung Bondowoso. Saya bacakan surat keputusan Dewan Juri Lomba Monolog 50 tahun Teater Mandiri tentang penetapan pemenang Lomba Monolog 50 tahun Teater Mandiri. Menimbang bahwa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Teater Mandiri yang ke-50, perlu diselenggarakan Lomba Monolog 50 tahun Teater Mandiri. Mengingat pentingnya memberikan dorongan kepada para seniman untuk tetap berkreasi di masa pandemi seperti saat ini. Memperhatikan hasil seleksi pada babak penyisian Lomba Monolog 50 tahun Teater Mandiri. Memutuskan, menetapkan 1. 10 finalis untuk bertanding kembali dalam babak final Lomba Monolog 50 tahun Teater Mandiri. 2. Juara 1, 2, dan 3 dan harapan 1 dan 2 sebagai pemenang Lomba Monolog 50 tahun Teater Mandiri yang disebutkan pada lampiran surat keputusan ini. 3. Keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2021. Mengetahui juri 1 Gandung Bondowoso, juri 2 Jose Rizal Manua, juri 3 Dindon WS. Lampiran para pemenang Lomba Monolog 50 tahun Teater Mandiri akan saya bacakan dari urutan terbawah. Pemenang Harapan 2, Muhammad Farhan dari Surakarta, judul monolog Setan. Harapan 1, Yeni Sari Ovikawati dari Bandung, judul monolog Amba. Juara 3, Putu Suwartini dari Bali, judul monolog Kenapa. Juara 2, Dadang Juni Rafi'i dari Jakarta, judul monolog Kenapa. Dan juara 1, Ayu Sulistya Ningsih dari Surakarta, judul monolog Ibu yang Baik. Demikianlah hasil keputusan Dewan Juri. Selamat untuk para pemenang. Semangat buat yang belum beruntung. Buku dan t-shirt Teater Mandiri akan segera kami kirim ke alamat masing-masing. Hadiah lainnya akan dikirim langsung oleh Kemendikbudristek. Pemirsa, sampai bertemu lagi di acara Teater Mandiri. Sampai jumpa.